Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan belajar tema 2 mata pelajaran IPA, yaitu ada 3 materi tentang jenis-jenis energi, perubahan energi, dan yang terakhir energi alternatif. Selamat menyimak anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan belajar tematik khususnya materi IPA. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis energi. Anak-anak sudah belajar ya kemarin apakah yang dimaksud dengan energi? Ya, di minggu lalu kita sudah bahas tentang sumber energi. Energi dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut adalah contoh beberapa jenis energi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya antara lain adalah 1. Energi panas. Energi panas adalah energi yang membuat benda dapat menghasilkan panas. Contoh benda yang dapat menghasilkan panas bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada kompor, kemudian ada apa lagi? Setrika dan lain sebagainya. Kompor mendapatkan energi panas dari minyak tanah atau gas. Kompor biasa digunakan ayah bunda di rumah untuk memasak. Panas yang dihasilkan kompor akan membuat makanan yang kita masak menjadi matang. Kemudian benda lain yang boleh disebutkan baru saja adalah setrika. Setrika ini juga menghasilkan energi panas anak-anak, seperti yang kita ketahui. Energi panas yang dihasilkan oleh setrika akan membuat baju-baju kita yang kusut menjadi lebih rapi. Yang kedua adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang membuat benda menjadi bergerak. Ya. Contohnya ada apa? Kincir angin. Kemarin anak-anak sudah membuat kincir angin di rumah bersama orang tua. Anak-anak bisa mengamati bahwa kincir angin tersebut akan berputar karena terkena angin. Angin menghasilkan energi gerak yang menyebabkan kincir angin bisa berputar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada apa anak-anak yang menunjukkan energi gerak? Iya, betul. Ada kipas angin. Ya, kipas angin akan berputar ketika disambungkan dengan arus listrik. Ada juga sepeda. Sepeda yang anak-anak kayuh akan menghasilkan energi gerak juga. Energi gerak tersebut ditandai dengan berputarnya ban atau roda dan gerak yang membuat sepeda melaju. Dan yang terakhir ada energi getaran. Energi getaran dihasilkan dari benda yang bergetar. Contohnya adalah dawai gitar. Coba anak-anak silakan petik dawai gitar yang dipunya di rumah. Dawai gitar yang dipetik akan menghasilkan energi getaran. Dan energi getaran ini sangat berhubungan erat dengan energi bunyi. Karena benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu bahwa bunyi itu adalah benda yang bergetar. Nah, selain bergetar, dawai gitar yang kita petik akan menghasilkan bunyi. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Ya. Ada beberapa macam-macam perubahan energi yang boleh disampaikan ini. Antara lain ada energi listrik menjadi gerak. Yang kedua, ada perubahan energi listrik menjadi cahaya. Yang ketiga, ada perubahan energi listrik menjadi panas. Dan yang terakhir, ada perubahan energi listrik menjadi bunyi.
Dan masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa suatu perubahan energi itu tidak hanya terjadi satu wujud perubahan saja, namun kebanyakan akan diikuti oleh perubahan yang lain. Misalnya, saat energi listrik berubah menjadi energi cahaya, juga akan diikuti oleh perubahan energi panas. Contohnya adalah lampu di rumah. Anak-anak bisa diperhatikan, ketika lampu kita nyalakan, itu ada energi listrik yang bekerja. Kemudian energi listrik tersebut akan diubah menjadi energi cahaya, dan lama-kelamaan kondisi lampunya akan menjadi panas. Seperti itu anak-anak, bisa difahami ya? Baik. Apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional atau bahan bakar yang berasal dari fosil. Dan dari mana energi alternatif berasal? Energi alternatif berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kebanyakan energi alternatif ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak cepat habis sehingga akan mudah diperoleh. Ada beberapa manfaat penggunaan energi alternatif. Yang pertama, dapat mengurangi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Yang kedua, dapat menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Beberapa macam contoh sumber energi alternatif, antara lain ada matahari yang merupakan energi terbesar di muka bumi. Ada angin, merupakan gerakan udara di bumi yang terjadi karena tekanan udara. Kemudian ada air, merupakan salah satu sumber energi gerak yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, salah satunya PLTA. Ada juga panas bumi, merupakan energi dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Selain 4 macam ini, ada juga energi alternatif yang memanfaatkan teknologi seperti tenaga nuklir. Proses reaksi nuklir terkendali bisa menjadi sumber energi alternatif yang memiliki potensi yang sangat besar. Proses nuklir dikenal pula sebagai reaksi fisi. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir, panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi digunakan untuk menguapkan air, dan uap air yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Ada juga energi listrik yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan seperti buah buah jeruk nipis. Jeruk nipis itu anak-anak juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi buah nipis juga bisa menjadi salah satu sumber energi alternatif. Kemudian ada lagi dari ubi-ubian, itu ada kentang. Kentang juga bisa menjadi sumber energi alternatif yang menghasilkan energi listrik karena kentang tersebut mengandung ion-ion positif yang mengandung muatan listrik, seperti halnya pada buah jeruk nipis. Kemudian selain itu anak-anak, ada juga bahan bakar bio. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam yang hidup seperti tumbuhan maupun hewan. Contoh bahan bakar yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan ada pada ubi-ubian singkong. Singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya akan lebih baik. Kemudian selain singkong,
Ada juga bahan bakar bio yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya dari minyak jarak. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, demikian anak-anak beberapa penjelasan dan contoh energi alternatif. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa chat pribadi dengan Bu Leli. Kesimpulannya adalah energi alternatif merupakan semua energi yang berasal dari alam yang dapat diperbarui dan membantu memudahkan aktivitas sehari-hari. Jadi semua yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Demikian pelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Silakan catat hal-hal penting di buku tulis IPA. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.